Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ibu berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Misalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Pertama ada Amelia Fitra Tunisha Ramadhani dengan NIM 2000005212. Kemudian ada Wahyu Nursanti dengan NIM 2000005214. Kemudian ada Tria Nurul Aini dengan NIM 2000005218. Kemudian ada Aditya Nur Rashid dengan NIM 2000005221. Dan yang terakhir yaitu ada Iis Nurmaya dengan NIM 2000005222. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertama, adik-adik tahu nggak sih apa itu hewan? Hewan merupakan binatang atau satwa yang biasanya hidup di air, darat, ataupun hidup di udara. Hewan merupakan satwa yang bisa dipelihara maupun tinggal di habitatnya sendiri. Hewan apa aja sih yang biasa kita temui di lingkungan sekitar kita? Ada kucing, ada ayam, ada ikan, dan banyak hewan lainnya. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang perlu kita sayangi dan kita rawat dengan baik. Sekarang kita perhatikan gambar yang ada di sini. Menurut adik-adik semua, ini gambar apa ya? Ya, ini merupakan gambar bagaimana cara kita merawat hewan. Nah, mengapa sih kita harus merawat dan menyayangi hewan? Pasti adik-adik ingin mengetahui bagaimana cara kita dapat merawat hewan dengan baik. Namun sebelum itu, apakah adik-adik pernah mendengar sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ada hukuman bagi orang-orang yang memperlakukan hewan dengan buruk? Nah, mari kita simak hadis tersebut bersama-sama. Hadis tersebut merupakan hadis riwayat Bukhari yang mengisahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka hanya perkara seekor kucing. Kucing tersebut ia ikat sampai mati. Dia tidak memberinya makan, bahkan tidak pula membiarkannya lepas sehingga bisa mencari makan sendiri, sekalipun serangga-serangga yang ada di tanah. Oleh karena itu, kita harus merawat dan menyayangi hewan seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut." Mengenai menjaga dan menyayangi kucing, tercantum juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bunyinya sebagai berikut. "Barang siapa menyayangi, meskipun terhadap hewan sembelih, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat." Baiklah, sebelum kita membahas cara merawat hewan, Ibu ingin bertanya, apakah ada di antara kalian yang memelihara hewan peliharaan? Mungkin ada yang memelihara kucing, kelinci, atau ayam. Nah, bagaimana sih kalian merawat mereka? Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara merawat hewan dengan benar. Pertama, menyediakan kandang yang nyaman. Kedua, menyediakan makanan dan minuman yang sehat. Ketiga, membersihkan kotoran hewan. Keempat, melakukan vaksinasi pada hewan. Kelima, menyediakan tempat di luar kandang. Keenam, komunikasi secara intensif. Ketujuh, jaga kebersihan rumah. Pertama, menyediakan kandang yang nyaman. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum merawat hewan peliharaan adalah menyediakan tempat tinggal atau kandang untuk mereka. Kedua, kita harus menyediakan makanan dan minuman yang sehat, agar hewan peliharaan kita tersebut dapat tumbuh dengan sehat.
kotoran hewan terutama yang terdapat pada kandang atau tempat tinggal hewan peliharaan kita minimal 1 kali dalam seminggu supaya terhindar dari bibit penyakit. Keempat, melakukan vaksinasi. Selain memberikan asupan bernutrisi berupa makanan dan minuman yang sehat kepada hewan peliharaan, kita juga harus memberikan mereka vaksin. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya risiko gangguan kesehatan bahkan kematian yang disebabkan oleh bakteri maupun virus yang terdapat pada tubuh hewan peliharaan kita. Kelima, menyediakan tempat di luar kandang. Kenapa kita harus menyediakan tempat di luar kandang untuk hewan peliharaan kita? Karena hewan juga termasuk makhluk hidup. Begitu juga dengan kita. Kita sebagai manusia, jika terus-menerus kita terkurung di dalam rumah, apakah tidak jenuh? Apakah kita tidak akan stres? Oleh karena itu, kita sebagai manusia juga membutuhkan refreshing untuk menyegarkan pikiran kita. Begitu juga dengan hewan. Hewan membutuhkan aktivitas di luar kandang untuk memastikan atau untuk mengurangi kondisi stres pada hewan. 6. Komunikasi secara intensif. Kenapa sih kita sebagai pemilik hewan peliharaan harus melakukan komunikasi secara intensif kepada hewan peliharaan kita? Karena dengan cara melakukan komunikasi secara intensif tersebut dapat membangun ikatan antara pemilik dan hewan peliharaan. Kita bisa memahami cara, kita bisa membentuknya maupun menghindari. Hal ini dianggap efektif untuk mendapatkan ketenangan batin sang hewan peliharaan dan merangsang pertumbuhan. Ketujuh, jaga kebersihan rumah. Tidak hanya kebersihan dan kesehatan saja yang perlu diperhatikan. Rumah pemilik hewan peliharaan pun juga tetap harus bersih, nyaman, dan aman dari kuman penyakit. Karena kita sebagai pemilik hewan sering mengajak hewan peliharaan kita bermain di rumah kita atau mungkin bermain di kamar kita. Nah, jika kamar kita tersebut kotor, maka hewan peliharaan kita akan mudah terkena penyakit. Oleh karena itu, tidak hanya kandang atau tempat peliharaan hewan saja yang harus dibersihkan, tetapi kita harus juga membersihkan rumah kita sendiri. Nah, kita telah membahas bagaimana cara merawat hewan dengan benar. Ibu sudah mengirimkan link video tentang gerak hewan di WhatsApp group. Tugas kalian sekarang adalah membuat video tentang gerak hewan, kemudian kumpulkan video tersebut di WhatsApp group. Nah, pada saat ini saya akan memberikan informasi tentang pentingnya merawat hewan. Yang pertama, memelihara hewan dapat membuat tubuh kita menjadi fit. Yang kedua, memastikan tidak ada kesepian. Yang ketiga, dapat menurunkan stres. Yang keempat, membantu berteman. Yang kelima, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, menghindari anak dari alergi. Yang ketujuh, dapat mendeteksi kanker. Yang kedelapan, mengajari anak bertanggung jawab. Yang kesembilan, membuat rasa aman. Dan yang 10, menjadi pendamping anak saat kesulitan belajar. Apakah kalian tahu ada salah satu hewan kesukaan Rasulullah SAW, yaitu kucing? Dengan memelihara seekor kucing, kita mendapatkan hikmah yang luar biasa di antaranya. Yang pertama, mendapat rahmat di hari kiamat. Yang kedua, mendapat pahala sedekah. Yang ketiga, diampuni dosanya. Yang keempat, mendapat balasan kasih sayang dari penghuni langit. Yang kelima, menjadi perhiasan di dalam rumah. Baiklah anak-anak, kesimpulan dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini adalah kita jangan pernah memperlakukan hewan dengan buruk, karena hewan adalah salah satu binatang ciptaan Allah yang harus kita sayangi dan kita lindungi. Terdapat pula dalam hadis Imam Bukhari yang bunyinya adalah, barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan peliharanya, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Nah, kan sudah dijelaskan tuh dalam
hadis Imam Bukhari. Maka dari itu anak-anak ibu, marilah kita menyayangi hewan di sekitar kita. Jangan kita memperlakukan hewan di sekitar kita dengan buruk. Apakah ada pertanyaan untuk materi pada hari ini? Jika tidak ada pertanyaan, silakan kalian menyelesaikan tugas yang sudah ibu berikan pada WhatsApp group. Tugasnya yaitu kalian membuat video kreasi tentang memperagakan hewan di sekitar kalian. Kemudian video tersebut kalian kirimkan lewat WhatsApp group dengan bantuan orang tua kalian masing-masing. Tadi kita sudah membahas materi pada tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku pada pembelajaran 1, hewan di sekitarku. Nah, minggu depan kita akan masuk pada pembelajaran 2, tempat tinggal hewan. Jangan lupa kalian pelajari di rumah. Minggu depan akan ibu berikan penjelasan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran pada hari ini, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.